Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada khamsas salawati hina asra bi'abdihi layla fi laylatin mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqa qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas semua karunia yang Allah beri kepada kita, khususnya karunia keimanan. Ini adalah karunia yang berharga yang masih kita miliki. Kita selalu berdoa kepada Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan beriman, bangkitkan kami nanti juga bersama orang-orang yang beriman, dan masukkan kami ke surgamu dengan iman yang kami miliki. Semoga Allah menambah keimanan kita ini sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak, berjumpa dengan beliau, bahkan bisa menemani beliau di surga Firdaus. Bapak saudara, bertakwalah kepada Allah. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apapun yang kita lakukan, itu sebab Allah dan suruh dan Rasul. Kerjakan. Apa yang kita tinggalkan karena Allah larang dan karena Rasul tidak menyukai. Itulah ketakwaan yang akan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, pada Jumat kali ini khatib ingin mengingatkan diri khatib dan kita semua tentang hal yang sudah setiap hari kita lakukan. Saking rutinnya kita lakukan, terkadang kita mengabaikan kualitasnya. Kita melakukannya, sudah kita lakukan selesai, tanpa kita menghiraukan apakah yang kita lakukan itu sudah memiliki kualitas dan diterima oleh Allah. Ibadah yang satu ini menjadi tiang dari agama kita.
Kalau kita tidak melakukannya, robohlah agama kita. Kalau ibadah haji itu hanya bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu, tidak ada kewajiban untuk berangkat haji. Atau bisa juga dibadalkan. Kita tidak sanggup berangkat haji, sudah sakit, tidak mungkin sembuh lagi. Atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal pun bisa digantikan ibadahnya. Dibadal namanya. Meninggal orang tua kita, kita kesempatan untuk menghajikannya bisa. Bisa diwakilkan oleh orang lain. Nggak sanggup, tidak gugurlah kewajiban. Zakat pun demikian. Hanya bagi yang mampu saja. Bagi yang memiliki harta senisab lebih atau setahun lebih harta itu, atau bagi petani yang punya usaha, ketika dia sudah panen dia keluarkan zakatnya. Bagi orang yang menganggur tidak bekerja tidak wajib zakat dia. Orang yang miskin tidak punya kewajiban untuk berzakat. Tidak semua orang harus berzakat, hanya bagi yang mampu saja. Ketika juga sudah meninggal kita atau orang tua kita, kita juga bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Bisa diwakilkan ibadahnya. Puasa pun demikian. Ketika kita tidak sanggup berpuasa, boleh diganti di hari lain sebab kita sakit atau dalam perjalanan. Ada keringanannya, ada rukhsahnya. Bapak yang sudah tua nggak sanggup lagi puasa, boleh bayar fidyah. Tapi berbeda dengan ibadah salat. Kita melakukannya tiap hari. Tidak sanggup untuk berdiri, lakukan dengan duduk. Kita tidak bisa duduk, kita berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Maka ketika saudara kita sakit atau kita yang sakit, maka tidak ada alasan sakit menggugurkan kewajiban untuk salat. Berbeda tadi dengan berpuasa. Kita bisa menggantinya di hari lain. Kalau salat nggak bisa. Tidak ada keringanan untuk itu. Keringanannya adalah nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat. Yang penting datang waktu salat kita wajib salat. Keringanannya hanya berupa pelaksanaannya, tapi harus dilaksanakan. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, kita tujuan hidup hanya untuk beribadah. Semua kita sudah paham itu. Kita diciptakan oleh Allah, begitupun jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak hanya kita saja. Manusia Allah ciptakan, jin pun Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apa ibadah utama kita? Ya salat. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dibadalkan, nggak bisa diganti nanti saja lah pas tua atau pas usia lanjut baru kita salat dirapel, nggak boleh, nggak bisa. Setiap kewajiban yang ada harus kita lakukan. Bahkan dalam perjalanan pun diberi keringanan tapi tetap sholat menjamak namanya. Zuhur kita lakukan di waktu asar, tapi tetap asarnya kerjakan, zuhur kerjakan. Lama 4 rakaat dikosor diringkas menjadi 2, tapi tetap kita melaksanakan ibadah sholat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat 5 waktu itu. Atas dasar kesibukan, atas dasar kenduri, pesta, barale, apapun alasannya. Kecuali perempuan, haid, nifas. Kalau kita ayah, kalau kita laki-laki, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan. Mau sakit nak sadarkan diri, pingsan kita, zuhur pingsan, jam 12 kita pingsan, terbangun sore jam 5. Saat bangun lakukan sholat zuhur, itu yang qadha namanya.
Terlupa kita zuhur, dah sholat belum ya, ingatnya waktu zuhur, waktu asar, lakukan pas waktu, ingat itu yang mengqadha, melakukan waktu sholat di waktu bukan waktunya, itu mengqadha. Sebab kita lupa, sebab kita nggak sadarkan diri, itu harusnya yang kita pahami. Itu baru pelaksanaannya Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah. Lihat bagaimana Allah menggambarkan kepada kita, kullu nafsim bima kasabat rahina. Ini surat Al-Muddatsir, surat yang ke-74, ayat ke-38. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Kita nanti bakal masuk neraka. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika ada yang menjelaskan ini, zaman sekarang ada orang yang mengatakan nanti kamu masuk neraka. Mungkin sudah jarang orang yang ketika mendengar nanti ada neraka, saya masuk neraka gimana ini, bersedih dia. Sudah jarang kita temukan orang seperti itu. Bahkan banyak orang yang mengolok-olok terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hari akhirat, berbangkit, neraka, tidak tersentuh lagi dengan hal-hal yang ini pasti terjadi, tapi itu tidak menggugah hati kita untuk kembali memperbaiki ibadah kita. Gimana ntar aja, gimana nanti aja. Harusnya semakin diingatkan, nanti kita bakal masuk neraka illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang baik. Nanti orang-orang yang baik di surga akan bertanya kepada kita, siapa itu? Saudara kita sendiri. Masalakakum fi saqar. Oh, selama hidup kita bersama-sama, kita satu keluarga, kita satu keturunan, kita sesuku, kita sekampung. Kenapa kok masuk neraka Saqar? Ada neraka bernama Saqar, ada pintunya tertulis seperti Saqar. Apinya membara. Ketika masuk di dalamnya, tubuh kita baik kembali, la tubqi, tidak kekal seperti ini terus, la tadar, juga tidak ketika diazab hancur sehancur-hancurnya, kembali lagi seperti sedia kala, disiksa lagi, kembali lagi, disiksa lagi. Betapa perihnya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Allah menjelaskan begitu yang dialami. Sebab apa? Lam naku minal musallin. Kami tidak menjadi orang-orang yang ahli salat. Hidup kami enggak salat pertimbangannya. Tujuannya bukan ibadah, padahal ibadah utama itu salat. Sekiranya di pikiran kita sekarang ini masih juga gimana nih bulan depan, gimana nih minggu depan, apa yang kami makan, bukan gimana salat, kita belum musallin. Kita baru salat tapi bukan menjadi orang-orang yang ahli salat, yang mikirin salat saya gimana nih, dari terima Allah apa belum nih, bener apa enggak nih salat saya. Bukankah salat itu artinya doa? As-salatu itu artinya doa. Ketika kita bertakbir, kita mulai berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak tahu apa yang mau kita minta. Coba bayangkan bacaan yang kita baca itu berdoa kepada Allah, lagi minta sama Allah. Sama halnya kita sholat jenazah. Sholat jenazah itu doanya ya di dalam sholatnya itu. Ketika kita selesai sholat jenazah, nggak berdoa pun lagi bersama-sama nggak masalah, karena doanya sholat itu. Kalau bapak-bapak sudah diberi kesempatan oleh Allah nanti bisa pergi umroh, berhaji dan berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pada takbir yang ketiga itu imamnya lama sekali. Sebab apa? Di sanalah dia berdoa. Dan kapan rasanya kita bisa menikmati sholat kita memang kita sedang berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Bagi yang mengucap tahiyat doa, ketika takbir saja, ketika membaca
takbiratul ihram kita sudah mulai berdoa itu. Makanya disebut dengan doa iftitah, doa pembukaan. Kita ada berdoa sama Allah, kita ada muji Allah, kita ada menyatakan diri kita, ya Allah, saya ini hamba Engkau ya Allah. Aku bukan orang yang musyrik ya Allah, aku orang muslim ya Allah. Kalau salah aku di luar masjid sebelum sholat nih ampuni ya Allah. Kita menghadapkan wajah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku ini ya Allah kepada Engkau ya Allah. Seolah kita lapor sama ya Allah, tadi aku lalai, sekarang benar aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Di bumi kita tinggal, di bawah langit ini kita bernaung, kita ngadu sama Allah. Kita sedang berdoa Pak, kita sedang berdoa ya. Dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mungkin sebelum sholat ini saya banyak salah, banyak dosa. Kita minta ya Allah lurusin ya Allah, kasih jalan yang lurus. Gimana sih jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti mereka ya Allah, an-nabiyyin, para nabi, syuhada, orang yang mati syahid. Apa tidak ada keinginan dalam diri kita ya Allah mati syahid ya Allah? Kenapa kita mau memilih mati di atas kasur? Kenapa kita tidak memilih berdoa kepada Allah mati syahid ya Allah? Tidak mesti berperang, atau mungkin dalam melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Ketika salat Allah panggil kita dalam keadaan kita bersujud kepadanya. Kenapa nak meminta itu? Dan itu yang kita minta, seperti matinya para syuhada wassalihin, meninggalnya orang-orang yang saleh, hidupnya bagaimana, meninggalnya bagaimana. Itu yang kita baca ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu doa Pak. Di akhir kita minta ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan orang yang sesat ya Allah, orang yang Engkau murkai ya Allah, Engkau benci sama dia ya Allah. Orang yang berbuat salah pasti Allah benci. Dan itu yang kita minta terus. Salat itu memang berdoa, memohon kepada Allah. Waladhdallin, jangan jadi orang yang sesat ya Allah. Kapan kita bisa menikmati salat kita? Tidak hanya itu, berulang kali ruku. Bagi yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu doa. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, aku memuji Engkau ya Allah, ampuni dosaku. Yang membaca subhana rabbiyal azim, dia muji Allah terus, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha agung. Ketika sujud, Engkau maha tinggi ya Allah. Lihat betapa hebatnya kita ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Allah ampuni dosaku. Kita ngaku banyak dosa, dan itu doanya. Ketika duduk di antara sujud, makanya posisi telapak tangan kita di atas paha, seolah-olah memohon kepada Allah, Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Manusia menyayangi boleh jadi di depan kita aja, kalau Allah tidak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita tidak membalas sayang Allah, Allah tetap sayang sama kita. Wajburni ya Allah, banyak kekuranganku ya Allah, kurang taat, kurang baik, kurang rezeki. Wajburni, penuhi kekuranganku itu ya Allah. Warfa'ni, mungkin di mata tetangga sebelah rumah, orang kampungku aku hina. Warfa'ni, tinggikan derajatku di sisi Engkau ya Allah. Biarlah di manusia kita rendah, tapi di sisi Allah kita mulia. Maka boleh jadi ketika kita melihat saudara kita, dia hebat di dunia, dipandang baik oleh orang lain, boleh jadi di sisi Allah belum tentu sama seperti itu. Maka biarlah kita cukup tinggi derajat kita di sisi Allah. Warfa'ni,
Warzuqni. Kita repot, kita susah siang malam mencari kerja, berusaha buat apa? Cari rezeki. Kapan kita minta sama Allah? Waktu salat ternyata. Kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti, ternyata itu doa. Wajar saja mungkin rezeki kita masih mampet, rezeki kita masih sedikit. Sebab apa? Kita nggak serius mintanya. Padahal di dalam sholat kita minta. Wah dini, Allah kasih saya hidayah ya Allah. Kasih saya hidayah ya Allah, petunjuk. Boleh jadi melalui mulut anak kecil menyampaikan kebaikan dan kita menerimanya dan kita mau berubah, atau lagi dengan peristiwa kehidupan sehingga kita berbaik menjadi pribadi yang baik. Itu hidayah Allah kepada kita. Ketika kebaikan masuk ke dalam hati ini, tidak hanya di akal kita, ketika dia masuk ke hati kita dan kita menerimanya, itu hidayah dari Allah. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Itu mungkin dikabulkannya doa kita setiap sholat kita. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah, sehatkan aku ya Allah. Ini hanya upaya manusia saja. Walaupun 10 maskernya, kata Allah sakit-sakit ya. Ini upaya kita, ibadah kita kepada Allah. Mengapa? Supaya orang tidak kena sebaran penyakit kita, atau penyakit orang tidak sampai ke kita. Tapi siapa yang memutuskannya sakit atau tidaknya, sembuh atau tidaknya? Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Allah yang maha mengingatkan. Wa'fu anni, ampuni dosaku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Itu yang saban sholat kita baca. Boleh jadi selama ini belum paham. Inilah saatnya kita kembali melihat bagaimana sholat kita. Ini baru dari segi bacaannya, gerakannya belum, dan bagaimana kekhusyuan kita. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, makna dari lam nakum minal musallin, bukannya berarti yang masuk neraka sakar nggak sholat, dia sholat, tetapi lillah, dia belum melaksanakan ibadah sholatnya karena Allah. Ternyata ada orang yang sholat bukan karena Allah. Khatib yakin itu bukan kita. Kan kita melaksanakan ibadah adalah karena Allah suruh kita sholat. 5 waktu itu Allah suruh. Jumatan ini Allah suruh, makanya kita sholat. Sehingga kita akan mempersiapkan ibadah kita itu karena Allah yang suruh. Lam nakum minal musallin. Orang yang masuk neraka sakar, dia akan mengatakan nanti di akhirat, dia kami salat, tapi bukan karena Allah. Ya mungkin kami lalai dalam salatnya, ya mungkin kami jarang salat. Maka mungkin sekiranya masih ada yang jarang salat, sudahlah. Orang yang salat saja masih belum sempurna salatnya, kenapa kita masih bolong-bolong salat? Orang yang sudah rajin salatnya, periksa lagi bacaannya sehingga bisa menikmati salat. Ini adalah ibadah utama kepada Allah. Kemana-mana yang kita fikirkan salat, nanti salat zuhur saya di mana, asar saya di mana, maghribnya bagaimana, isyanya bagaimana. Kalau itu sudah ada di pikiran kita, inilah orang-orang yang ahli salat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan orang-orang yang salat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah pastikan kita rugi. Allah bersumpah demi masa manusia rugi. Iya, wajar saja kita bakal rugi. Hari berganti juga, usia bertambah juga, tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya ketaatan kita kepada Allah. Rasanya masih sama hari ini dengan hari kemarin ketaatan kita, kecuali siang ini kita berjamaah di masjid ini. Kemarin kita tidak serami ini, mungkin di sini atau di mushola lain. Orang-orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang memiliki keimanan, dan itu menjadi prinsip kita. Biar uang tak ada, asal iman kokoh di dada. Boleh kita belum punya keturunan, tetapi iman jangan sampai pun goyah di dada ini. Boleh jadi itu cara Allah menguji kita. Rezeki kurang apapun yang terjadi, tidak masalah, iman harus ada. Karena banyak pun harta, banyak pun keturunan, kalau iman tak ada, bahkan lebih sesat dari hewan. Iman, tapi iman tak cukup. Wa 'amilus salihat, tambah dengan amal soleh. Amal soleh utama itu adalah salat. Tak ada tawar menawar, yang kewajiban harus dikerjakan. Sekarang waktu zuhur, nanti waktu asar. Ketika tidak mau kehidupan kita ini merugi, maka iman ini barengi dengan ibadah nanti waktu asar. Tingkatkan kualitasnya. Biasanya sendiri, lakukan berjamaah. Biasanya waktunya tak teratur, lakukan di awal waktu. Biasanya belum, lakukan nanti mulai asar nanti. Kalau enggak, pasti rugi. Pasti rugi. Wa tawasaw bil haqq. Lakukan, lalu sampaikan kebaikan ini minimal untuk anak istri kita di rumah. Salatna, bangunkan anak, ayah yang membangunkan. Jangan kebalik, ayah yang dibangunkan anak. Ayah yang membangunkan anak, nak bangun, bukan untuk sekolah, bukan untuk belajar, nak bangun subuh. Maka lisan inilah, tangan yang membangunkan inilah yang nanti menjadi saksi bahwa benar Anda jamaah adalah seorang ayah yang menuntun anaknya masuk surga. Itulah kewajiban kita ya. Agama anak, iman anak, amal soleh anak, kita baik, keluarga kita pun baik. Wa tawasaw bis sabri. Lakukan semuanya dengan penuh kesabaran. Nggak bisa langsung hari ini semua keluarga kita soleh. Butuh kesabaran. Selalulah kita bersama-sama dalam kebaikan agar kita tidak merugi. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير لأن كل عسير عليك يسر اللهم يسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.